Bismillah. Burung balam tabangnya sanjo. Tabang malayok ke rumpun buluah. Basalam ambo kabrodu sanak kasadonyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Ambil tambilang pemutih urek. Bahasa peda kelembah anai. Ambo bilang sadonan dape nan tinggal untuk orang nan pandai. Kepada angku-angku nenek mama, ilmu lama dia cari pandai. Gadang bahasa batuah. Ketek nak disebut namo, gadang nak disebut galah. Bayi tujuh je budukan duang, limpapeh rumah dan gadang. Bayi tampik batanyo, pulang tampik itu. Saratu pemuda je pemudi, baik pagar dalam nagari. Selanjutnya kepada dusanak pemirsa Surau TV, dimanapun dusanak berada. Ambo, mama, insyaAllah akan mendampingi buya kita, Buya Faisal Abdul Rahman LCMA dalam acara Suluh Minang. Pada kesempatan kali ini ko, kadarullah kemenakan belum bisa bergabung pada kita. Mudah-mudahan siap rayo beliau bisa bergabung semua kita kembali. Perlu kami sampaikan di sana, seperti yang kami sampaikan pada minggu sebelumnya, pekan sebelumnya, bahwa acara kita di bulan puasa ko setiap Selasa pagi. Namun kadarullah ada satu hal kita geser pada hari kini ko Rabu pagi. Ya betul ya. Jadi untuk pagi ko tema yang akan kita angkat adalah tema yang sangat menarik, yaitu tetap berhubungan dengan puasa 10 hari yang terakhir. Jadi kemana awak 10 hari yang terakhir ko? Apakah kita tingkatkan amalan ibadah kita atau kita persiapkan untuk hari raya? Nanti baiklah akan dijalihkan oleh Ustaz Buya kita, Buya Faisal, ba'abana 10 yang terakhir ko. Baiklah dusana, kepada dusana yang ingin berinteraktif, silahkan melalui sambungan telepon 0811 669 3338 atau melalui WA 0811 669 3332. Jangan salah sambung dusana yang ujungnya 38 untuk menelepon dan ujungnya 32 kita gunakan untuk WA. Baiklah, sebelum mulai acara kita sapu dulu Buya kita, Buya Faisal. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Buya, enggak anu pagi tadi Buya. Teraso gampuh lah camih lawak Buya. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Diuji lawak seketik. Sedang lama kan. Diuji. Ya. Jadi ujianku memang ada tarikh ya Buya. Ada ya macam ujiannya. Baiklah pemirsa, kita serahkan waktu silus saja kepada Buya kita, Buya Faisal, untuk dapat menjelaskan kepada kita apa bana 10 hari yang terakhir ko. Mudah-mudahan 10 terakhir ko betul-betul bisa kita manfaatkan semaksimalnya. Kepada Buya kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Di sana pendengar dan pemirsa Surau TV di mana saja berada, kita bersebut balik dalam acara kita iaitu Suluh Minang. Allah sekian lama kita nak bersebut ya. Mudah-mudahan Allah selalu memagih keberkahan kepada kita ya, kemudahan, hidayah, petunjuknya. Tarikhnya salawat dan salam untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita, panutan kita. Sesungguhnya hidup yang kita jalani akan baik, akan selamat ketika kita ikuti tuntunan dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa bana awak, hebat bana awak. Namun petunjuk Nabi adalah sebaik-baik petunjuk. Pemirsa di masa jauh berada, ialah kita nak menyangka kinilah hari yang ke-23. Ya, dari puasa Ramadan ni. Kalau hari ke-23, malam ko nan lah ke-24 leh. Berarti ya tinggal berhari lainnya tu puasa awak. 7 hari lah ya Buya. Ya 7 hari lain. Betul-betul nak terasa dia awak kini. Sebulan
Lamonnya kita berpuasa, rasanya rasa seminggu, rasa seminggu atau 2 minggu. Namun tentu kita ya ibarat awak menggalih para lutu wak paretongan labo rugi awak Leka balabu kali kalau ya. li ka balabu wak galih ka. Karena kita menggalih ya Allah. Kita berdagang ya Allah, ju amal ibadah wa, ju ketaatan kita. Ya. Karena kalau hubungan kaitan kita ibadah kita dengan Allah, kita berdagang dengan Allah. Dan perdagangan kita dengan Allah jalih pedagang tak akan pernah merugi. Dalam ayat dikatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan ya atas suatu perniagaan dan akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah. Dan aspek keimanan adalah amal. Ya. Iman tuntutannya adalah kita beramal soleh. Karena tidak mungkin awak mengaku beriman kalau tidak beramal. Nah, amal yang kita lakukan di bulan yang mulia kok, Masya Allah. Amal yang sangat agung. Diagih keberkatan oleh Allah. Ya. Kondisi bulan Ramadan menentik kita untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ya. Mulai dari ibadah puasanya, kemudian tarawihnya, kemudian ya sedekahnya, infaknya, dan amalan yang lain, tilawatul Quran, baca Quran. Menuntik kita. Mulai dari hari pertama sampai ya akhir Ramadan, ya, dituntik tadi kita untuk memperbanyak amal. Bahkan sebenarnya semakin kau juang wak puasa kau, semakin banyak pahala. Iya. Tapi nanti jadi semangat ya. Tapi realita yang terjadi di masyarakat kita, semakin kau juang, ya semakin tasuri. Itu ratu-ratu. Orang yang kamu saji, ya mungkin kau juang kau, saji mulai langang. Ya. Nan rami apa? Mall ya. Mall, pasar-pasar. Itu rami itu. Yang kau beli baju rayo lah. Yang persiapan kue-kue lah. Itu budaya, tradisi yang berkembang lewat. Nah, tentu kita menginginkan di 10 terakhir kau, ndak itu nak awak pikiran. Kalau nak makan tu awak makan aja nya. Nak minum awak, kami minum aja. Tapi nak kepikiran awak sukses puasa awak kuah. Amalia kita Ramadan. Dan sampai beko sebagaimana dikhawatirkan oleh Nabi doa Jibril tadi. Iya. Ya. Amin kata Nabi. Ketika itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang Rasulullah aminkan? Aku mengaminkan doa Jibril, di antaranya adalah celakalah, binasalah orang. Nana Ramadan itu berlalu, habis Ramadan dan dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu yang khawatir awak. Ya, kita tahu bahwasanya Ramadan kok adalah peluang-peluang untuk ya diampun dosa kita. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di Ramadan karena keimanan dan ihtisab mencari pahala, diampuni dosa yang berlalu. Man qama Ramadhana, siapa yang menegakkan amalia-amalia di bulan Ramadan, kau selain puasa, salat malamnya, tarawihnya, sedekahnya dengan penuh keimanan, iman kepada Allah, wa ihtisaban dan mencari pahala dari Allah, diampun dosa-dosanya yang berlalu. Itu adalah tujuan target yang akan kita harapkan melalui ibadah puasa, yaitu sarana yang paling gadang diampun dosa. Namun jangan sampai kita takah doa Jibril tadi. Ya. Di mana yang diaminkan oleh Nabi, berlalu puasa juga ternyata dosanya tidak diampun lah. Itu yang kita khawatirkan. Cameh awak umur lah barak ini kuah. Ya. Macam mambola 46 tahun. Amak lah bara. Mamak lah 50 masuk 52 kini. 52 lah. Ya. Antara ada kek je untuk kubur mah. Ya, ada kek untuk kubur. Ya harus kita maksimalkan. Dan sangat misalnya dimuliakan Allah. Nah, di 10 terakhir kok beda sikap Nabi dengan hari-hari sebelumnya. Ya. Dalam hal kaitannya beribadah kepada Allah beda. Di mana diriwayatkan dalam hadis adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 10 terakhir kok beliau ya'takif beriktikaf
beliau bangunkan keluarga beliau, ya, beliau kencangkan ikat pinggang beliau, ya, tanda perhatian kepada 10 terakhir ke, di mana insya-Allah taala ada malam nan sangat mulia. Salah satu dari yang 10 terakhir tu akan datang suatu malam yang ditunggu-tunggu, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kecil orang 84 tahun. 84 ya. Sebab aja malam tu atau beramal kita di malam tu, ya, maka nilai utama amal itu sama jo orang beribadah 84 tahun. Semalam ya. Semalam. Oh. Ikut yang kita kaja. Ikut yang kita usahakan. Maka Nabi SAW mensyariatkan i'tikaf pada 10 terakhir ke. Apa hukumnya i'tikaf ke? Sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Dan i'tikaf ke mulazamatul masjid, bermulazamah di masjid, berdiam diri di masjid, ya. Dalam bentuk apa? Kita di musajid itu beribadah, kita lalu di situ, ya, makan di situ, beribadah di situ, mandi di WC musajid, kecuali kalau nak ada itu di luarnya. Fokus kita ke musajid. Ya, itu bagi orang yang memang betul murni inyo untuk i'tikaf. I'tikaf ko ada yang panuah. Sehari itu tadi hari panuah. Ada yang memang inyo bersungguh-sungguh menghidupkan malam saja. Mulai dari waktu maghrib sampai isya, kemudian mereka malam sampai malam sahur dia pulang ya. Karena dia mencari aktivitas idik yang untuk mencari harta, mencari untuk kehidupan. Nangka lanjut orang rumah, lanjut anak. Tentu kalau nak berasuk perlu dapurnya nanti, itu payah dulu. Ya. Yang pertama sunnah, i'tikaf kan sunnahnya ya. Hanya saja kalau kecuali kalau orang ko cukup bekalnya, nah bekal untuk anaknya cukup, bekal untuk dirinya cukup, ya. Mengkonsentrasikan dirinya untuk i'tikaf, ikut rancak benar. Oleh karena itu kalau orang dah i'tikaf penuh tu, nak boleh balik pulang dah, mak. Ya. Ya. Eko infang anal ko lah. Kalau lai tikah. Kalau lagi musajid itu musajid sampai lagi. Hanya balik pulang eko tak kalau tabaan. Pokoknya kalau lah balik pulang orang itikaf ke pulang balik pulang tak ada tujuan atau menemui isterinya, itu batal itikafnya. Sabatal itikaf. Nah, tentu kita ikut yang nama, ikut yang panuahnya atau ikut yang menghidupkan malam-malam. Maka itu sangat terkait dengan kondisi gitu. Misalnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu apa saja amalan-amalan yang kita kerajokan di malam-malam tadi? 10 terakhir kok. Amalan kita lakukan lebih kepada memperpanjang bacaan salat. Bahas salat waktu lebih lama. Ya. Ini kita mencari di beberapa musajid ada yang 1 juz dengan 2 juz, ya. Salat malamnya, ya, tarawih atau nanti sambung dengan tahajud di malam hari. Di mana para sahabat, ya, para salaf melakukan amalan-amalan tadi. Untuk apa gunanya? Untuk mengharapkan bersebut di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Jadi yang kita lakukan di malam itu salat, kemudian zikir, istighfar, ya, mohon ampun kita kepada Allah. Makanya di 10 terakhir ke di antara doa yang disunahkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ku maknanya dalam sekali. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau adalah yang maha pemaaf. Allah, engkau ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Innaka afuwun. Afuwun, yang habiskan segala kesalahan awak. Tuhibbul afwa, engkau suka kepada sifat pemaaf tadi. Jadi sifat maaf tu Allah suka. Awak kadang-kadang kan awak manusia aku untuk memaafkan orang enggan awak. Iya. Ya. Orang mana minta maaf. Ya. Datang kau bersalah minta maaf lah dia. Kalau mak DE je. Allah tidak demikian. Allah suka kepada sifat pemaaf tadi. Jadi orang yang maafkan, ya, memaafkan kesalahan orang lain, Allah suka kepadanya. Fa'fu anni. Kemudian kita berharap agar Allah mengampuni, memaafkan dosa.
Ini doa yang kita baca. Ya, di hari-hari 10 aku memperbanyak doa. Maka di antara doa yang sering dibaca Nabi adalah tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian apa yang kita lakukan lain? Memperbanyak sedekah. Nabi SAW orang yang paling pemurah di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan beliau sangat pemurah sekali. Padahal kita lihat hidup beliau ya, dibandingkan dengan awak kau masih jauh lah di awak dibandingkan dengan Nabi. Masih cukup kita dibandingkan diri kita dengan Nabi. Ya, maka Nabi SAW dalam suatu riwayat pernah tidak ada nak makan waktu pagi dah. Ya. Lalu beliau berkata kepada isteri beliau, kalau nak ada nak makan pagi, kita puasa. Awak kalian sampai waktu itu nak ada nak. Alun ada lah. Kalau baris sagantang ada je untuk kena makan. Tak ada rumah di seluruh sana. Ya. Dia makan sambal lado pun kita ada. Sambal lado, wok patai, wok jariang, wok taruang, lain je. Tapi Nabi pernah ada nanda ada satu waktu nya ndak ada dimakan je lah. Namun Nabi SAW gemar bersedekah, gemar berinfak. Karena bersedekah kau ndak menunggu piti banyak dah. Kau tunggu piti banyak, tunggu ya nak jadi sedekah. Barang ada sedekah wak. Mati, seribu. Kalau piti banyak tu zakat wak. Kalau zakat awak ada nisab arato kadar ukuran dan akan kita zakatkan tadi kadar wajibnya. Ya, ada yang kado haul lah sampai ratus tahun. Tapi kalau sedekah enggak. Lebih ke Rp50 wak. Rutin tadi. Maka itu adalah amal ibadah awak. Jadi ibadah yang kita lakukan dalam i'tikaf tadi, di antaranya yang lain adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Kapan perlu kita khatamkan Quran tadi beberapa kali. Dan memang baik. Khatamkan Quran itu baik. Ada saya godaan saya lama membaca awak digaduh aja anak. Iya. Ya, membaca awak ada kawan memanggil. Iya. Apa lagi kini kau awak sibukkan oleh media sosial. Disibukkan kita jauh HP. Memang terfitnah kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah dek. Awak di HP ku mencari WA kawan, postingan. Oleh karena itu di 10 terakhir ko kita berusaha untuk tidak terlalu banyak kontak dengan kawan-kawan awak. Ya, supaya kita lebih konsentrasi dalam beribadah. Apalagi amalan-amalan kita lakukan, banyaklah yang lain-lainnya. Pokoknya ada segala bentuk kebaikan kita lakukan. Terjalin satu rahim, magiah pembukuan. Itu pula. Awak kita diagiah sedikit ke kita tu. Agiah pembukuan. Baik pada orang yang mampu atau orang yang tidak mampu. Pada orang tidak mampu itu lebih berago dia. Berikutnya adalah kalau lah terakhir ke takana dewa zakat fitri nak. Iya. Zakat fitri ke zakat fitrah. Kalau kampung fitrah ya. Iya, fitrah. Kalau bahasa awak fitrah. Tapi kalau kita lihat dalam hadis Nabi zakatul fitri. Apa pula tu zakat fitri itu? Tentu kita harus tahu pula. Apa yang dinamakan zakat fitri? Karena zakat tu dikeluarkan ketika kita menjelang babuku, menjelang berakhirnya ibadah puasa. Fitri itu adalah babuku artinya. Apa guna zakat fitri tadi? Untuk mensucikan puasa awak, membarasikan puasa awak. Namanya awak puasa kadang-kadang tanpa sengaja tagunjiang je orang ko dia awak. Membarasikan puasa awak minal lagwi war rafas. Dari kata-kata sia-sia, laga dan kata-kata yang tidak perlu tampaknya. Kemudian yang kedua tujuannya adalah tu'matan lil masakin, sebagai makan bagi orang miskin. Dua fungsinya. Zakat fitri kalau disunahkan dengan membayar satu sak dari korma atau makanan pokok. Jadi ya ndak untuk beli baju raya zakat tadi tu ya. Untuk makan tadi nak. Untuk makan, ndak baju raya. Baju raya zakat mal nanti. Karena kita tahu bahawa jumlahnya zakat fitri kan seketik. Jadi dia wagiah makanan pokok. Itu sunnahnya Nabi. Dia makanan pokok kita wagiah zakat fitri tadi.
untuk menghidupi agar kita bisa makan, orang-orang miskin bisa makan pada hari tadi. Kasih lagi ya. Tentu Nabi berhak siko fakir miskin. Ya, fakir miskin. Hanya orang fakir kau. Orang miskin. Orang fakir kau orang ndak ada karajo. Ya. Serabutan. Tak cukup Tak itu. cukup serabutan lah. Itu fakir. Orang miskin, ada karajonyo, lebar gajinya, tapi tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Itu orang miskin. Ya. Kalau orang fakir kondisinya lebih parah dibandingkan dengan orang miskin. Ya sebentar ya. Masalah zakat fitrah tadi. Ya. Yo. Jadi kan awak dah sekeluarga kau. Awak agihan zakat ku awak bagi-bagi langsung awak ya. Tak cukup misalnya zakat fitrah awak ada 5. Anan orang kau menerima ada 10 orang. Ndak pasnya cik-cik seorang dapat ya. Bagi-bagi saya boleh tu ya. Kalau sekiranya ya dengan awak membagi tadi tatutui tertutup kebutuhan makan sehari, ya boleh ya. Boleh ya. Misalnya kalau 3,5 kilo, 3 kilo tu untuk keluarga tu bisa 2 hari tu mah. Boleh ya. Boleh. Boleh ya. Satu untuk 2 hari. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu ya mungkin banyak nak ditanya dek hari karaya segala macam nak kita buka lah dulu kan. Ya. Aku ada sebelum pemirsa ya. Aku dari mama ya. Jadi 10 terakhir kau kan identik jadi itikaf ya. Ya. Meningkatkan kualitas puasa awak, meningkatkan kualitas malam awak ya. Cuma kini ya dek masa pandemi kini kau ya. Orang kalau itikaf tu kan yo memang di masjid. Iya. Cuma kini dek masa pandemi kau ya lah cameh lah orang ke masjid ya. Sehingga masjid-masjid yang biasa itikaf kini kau langang orang ya. Ya. Apa tu ya? Apa kau boleh itikaf tu dialihan di rumah atau apa tu ya? Mohon ya. Kalau sekiranya kondisi tidak aman, bahkan dengan adanya itikaf nanti khawatir berkumpul nyawa rami-rami, mungkin virus kau akan menyebar, maka ya menyelamatkan nyawa awak lebih utama dibandingkan itikaf yang nilainya hanya sunnah. Berarti apa? Tak ada syariat itikaf lain. Di rumah jawab berzikir. Itu tak itikaf nama dia. Tak itikaf dah. Tak ada kok. Karena bakal itu karena ilahnya penyebab itikaf tadi tak ada. Karena hilang penyebab itikaf tadi karena ketidakamanan, tidak nyamanan dengan kondisi itu yang ada. Kau tak perlu itikaf di rumah saja, kita banyak ibadah. Yang penting malamnya ditagak ya. Mesti menghidupkan malam-malam tadi. Kalau tak ada itikaf, dia ada malam tu kadar tu kan. Ada orang tanya tu. Namanya malam tu kadar saya tak akan ada tadi. Ya, tak akan ada sampai akhir zaman. Tetap ada Lailatul Qadar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Sudah tu ya. Nah 10 terakhir kau kan terdapat satu malam yang kecil ya tadi kan lebih baik dari 1000 bulan dari Lailatul Qadar tu ya. Cuma batrik yang mama intainya kau ya. Kadang dek sebagian awak kan apalagi nan muda-muda ya, dia anak-anak awak kan tu malam batanggang ya ndak taluk doh ya kan. Triknya di malam-malam apa intai kau ya. Supaya jangan sampai terlewati lo dek malam nan 10 terakhir kau ya. Kalau batanggang saya ya sampai pagi 10 kau yo ditak awak dia ya. Trik awak tu ya. Trik awak ambil saja malam-malam ganjil. Karena malam ganjil itu ada riwayat hadis mengatakan bahwasanya atau qadar itu datang di malam-malam ganjil. Malam 21, malam 23, 25, 27. Mungkin kita standby di malam ganjil. Karena kondisi awak tidak mungkin kan untuk bermula zamah berdiam diri di masjid setiap hari dengan waktu yang begitu lama, maka di malam-malam ganjil kita datang. Tapi dulu ya prasangko banyak orang ya. Lalu Qadar ko caknya malam 27 hanya. Memang ngasai ya ya. Ya betul. Memang ada hadis namanya tu kan bahwasanya Lailatul Qadar tu jatuh pada malam 27. Artinya adalah kebanyakan jatuh pada malam itu 27. Sehingga ya sampai orang itikaf
malam 27 tuh banyak minum tiba. Supaya orang nak mengantuk, kopinya lah, mie gorengnya lah, nasi goreng. Supaya malam 27 kok orang-orang itikaf bisa jago aja kan. Iya, iya. Jadi banyak riwayat memang di antara malam yang acok datang untuk qadar malam 27. Akan tetapi bukan kelaziman. Iya, iya. Harus malam 27 hendak. Bukan kelaziman. Karena ada orang nan takasus malam 27. Iya, iya. Nggak dicari yang lain ya. Nah, Nabi SAW tidak ada menetapkan malam 27. Namun taharra Lailatul Qadar, taharra. Carilah malam Lailatul Qadar tadi di 10 terakhir tadi. Nah, ada menetapkan bagus itu kalau tetapkan malam 27. Kalau ditetapkan kok ada hadis menetapkan malam 27, tentu orang dari yang 10 malam tu di rami 27 aja nya. Tapi Nabi syariatkan, sunnahkan setiap malam agar mudah-mudahan bisa bertemu di malam tadi dan dapat keutamaan malam tadi. Jadi bukan hanya malam 27 tadi. Pokoknya kok bisa 10 tu intai sadanya ya. Iya, intai sadanya. Sudah tu ya. Apa kau malam itu kaduran kau sama jumpa dia hujan ya. Hanya datang sesaat satunya pai. Apa kau awak nyintainya pas soal lalu turun. Apa kau mulai kapan mulainya ya? Kapan berakhirnya ya? Tidak ada tanda-tanda pastinya dah. Karena hanya Allah yang tahu. Nggak ada tanda. Ada pun riwayat yang mengatakan malam itu keadaan sangat dingin atau keadaan pohon-pohon bersujud. Waktu ketik tu ya. Batang kerabi aku suci mah gitu. Itu nggak ada riwayat hadis yang sahih. Hanya saja suasana paginya memang tenang. Itu sesudahnya ya baru nampak tanda. Sesudahnya. Tapi ya bolehnya lah berlalu ya. Iya. Allahu a'lam. Sudah tu ya. Bagi saudara awak yang ikut solat jemaah tarawih di masjid atau di musala. Kemudian ya kesempatan itikaf. Kita jauh dulu ya angkat panjang. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ya Pak, silakan. Ini dari Pak Ustaz apa? Ya, Suluh Minang Pak. Silakan Pak. Oh. Salam kenal dulu. Ya, silakan Pak. Ada waktu pada ini? Di mana Pak? Bukan ada waktu Pak, enggak kalau enggak ya. Ya Pak. Minta waktunya sebentar ya. Lanjut Pak. Mau nanya. Ya. Ya salam kenal dulu. Ya, silakan. Ini dari daerah terpencil di Komering Ilir. Kemudian ini. Sumatera Selatan. Ya, Palembang ya Pak ya. Ya. Nama saya Pak Rohman. Wong Kito ya. Ya. Ya nama saya Pak Rohman. Mohon Pak tausiahnya Pak. Ya. Apa ini Pak? Kira baru belum sampai setahun. Nah, dengar Pak. Ya, ulang-ulangi Pak. Ya, aku ini hijrah belum sampai setahun. Nah, dulu waktu sering merantau itu banyak ini utang sama orang, dolimi orang. Ya Pak, ulang Pak. Bisa dikencangkan suaranya lagi Pak? Ya, dikeraskan suaranya lagi. Dikeraskan suaranya lagi Pak. Oh iya. Matikan TV. Matikan, kecilkan TV-nya Pak. Ya, nanti dulu. ya silakan Pak. Ya. Ulang pertanyaannya Pak. Ya. Ya. Aku ini hijrah nggak sampai setahun. Ya, hijrah sudah 1 tahun ya. Belum sampai. Oh, belum sampai 1 tahun ya. Ya. Dulu banyak mendolimi orang. Iya. Ya bagaimana kita mau nebus kesalahan itu dengan nggak mungkin tempatnya kan jauh-jauh. Iya. Misalnya kita punya utang kan. Iya. Jadi bagaimana cara bayarnya itu lewat mana? Apa lagi Pak? Itu aja.
sebetulnya masih banyak, cuma ya ini cukup dulu. Terima kasih. Ya. Nanti diulang nelfon lagi Pak. Ya Pak, terima kasih ya Pak. Iyalah. Ibu ya, jadi apa ko yang dari Palembang ke Bu ya. Alun cukup hijrah setahun lah itu. Jadi ya alhamdulillah beliau dapat hidayah. Atau karena kesalahan-kesalahan masa lalu Bu ya, menzalimi orang termasuk utang di orang. Sementara tampaknya tak tahu nak terkenal itu. Apa tu Bu ya? Bapak tolong pencerahannya Bu ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak tadi di mana? Dari Palembang. Palembang. Alhamdulillah Allah menunjuki hati Bapak untuk hijrah itu adalah suatu nikmat dan wajib kita syukuri. Karena hidayah itu adalah ya nikmat nan gadang. Lebih berago dari haratu. Nah, kalau sekiranya Bapak pernah menzalimi orang terkait dengan salah piti, pertama kita bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa tadi. Berjanji tidak akan mengulangi lain. Ya. Kalau kaitan dengan manusia, kita minta maaf. Ya, kalau terkait dengan haratu tadi, ya kita kembalikan. Tapi jadi persoalan mengembalikan tu susah. Tapi tidak tahu lah. Orang tadi makini. Tamu sedih tamu meninggal ya. Kalau sekiranya kita masih bisa mencari datanya, carilah datanya. Jadi mungkin kini kan teknologi lah canggih. Kita cari lewat Facebook, adanya punya akun Facebook, ya, atau melalui karib kerabatnya, dan sanaknya. Carilah dulu. Kalau kita dapatkan ada sanaknya, karib kerabatnya, ahli warisnya, maka kita bagianlah piti itu ke karib kerabat tadi. Utang-utang awak tadi, ya, agian ke kainyo sebagai pengganti dari hutang awak. Sekiranya tidak sobok. Nah, namanya hutang kan tetap hutang. Tapi jangan sampai ada di hati awak, oh ya sobok, kalau lapih mah senang hati awak kan? Anda jangan. Kita tetap menanggung beban atau apa yang berhutang-hutang awak tadi, ya kita belanjakanlah, kita infakkan. Nama orang tadi ya. Nama orang tadi. Mudah-mudahan itu sebagai penggantinya. Wallahu alam bisawab. Jadi taubatnya ke Allah kita minta ampun yang masalah aja manusia itu minta kerilaan ya. Iya. Kalau nak namanya rilaan itu dibayar tu ya. Iya. Kalau nak sebut orangnya ahli warisnya. Kalau tidak kok ya yang terakhir diimpakkanlah sabak yang piti pengganti tadi ya. Iya. Jadi tadi ya karena ada telepon tadi itu ada pertanyaan yang tergantung. Wade dosa anak kita yang ikut solat tarawih di masjid. Iya. Kemudian inyo ingin menyambung solat di rumahnya. Inyo ingin lo ibadah semalam suntuknya kecil ya. Apakah inyo perlu tetap witir bersama imam di masjid atau apa tidak usahnya witir? Aku lanjut saya di rumah. Batu ya. Ya kalau sekiranya inyolah witir, maka untuk salatnya berikutnya tidak ada witir lah. Witir hanya satu kali dalam satu malam. La witrani fil lailah. Ada dua witir dalam satu malam. Jadi tetap witir di masjid saja ya. Witir masjid aja. Nanti tambah aja barawak kan salat tadi. Itu aja lah. Ya, jadi tidak ada lagi menambah witir. Kecuali kalau sekiranya awak ingin syafa' menggenapkan dari witir tadi, ya sehingga rubah status nak jadi witir lah dah. Ketika kita habis salat tambah satu rakaat lain, berarti nak jadi kita witir dah. Maka witir nanti adalah ketika kita salat di masjid, ya ketika saat malamnya kita witir. Itu boleh aja model itu. Sudah tu ya. Yang itikaf di masjid kau ya. Iya. Ini kan nampak banyaknya nampak itikaf kau ajang reuni ya. Karena lah lama dak berserobok kan. Ya. Serobok lah bulan Ramadan kau. Sainggonya malam-malam yang harus di anuan di tingkat ibadah banyak apa katu mauta.
Itu tu ya masuk adab tercela tu ya. Atau dia ingin anu mah lapeh kangen tu. Ba anunya tu ya. Itu adalah hal yang tercela. Pertama itu etikaf itu kan adalah untuk beribadah kepada Allah. Ba'awa ketua lebih efektif kan untuk berzikir, tilawatul Quran, memohon ampun kepada Allah, ya, beristighfar. Bukan mencari itu. Bukan ajang reuni ya. Bukan reuni, kawan daki semua dalam ndak sabuk itu sampai berjam-jam. Kalau hanya sebatas di mana tinggal kini. Sekedar segur tapak. Tegur sapa aja nak faham. Tapi kalau ingin lebih mendetil, mendalam, bancaklah di luar intikaf. Itu sibuk kan. Kadang-kadang kan namanya awak bakal kawan tagana nostalgia lamo dia. Iya. Kalau lamo dak serbuk. Di jagoan balik nostalgia lamo nenek dulu. Sampai pagi mah. Pagi. Apa lagi awak nak muda-muda kau. Ada masa-masa kita, masa-masa orang dulu jahiliyah kan. Makanya tak usahlah reunian. Tapi ya, nan berlalu tu yang tak manfaat ya kita kuburkan tu. Sejarah masa lalu yang tak manfaat tu tak usah dikenang tu. Akan membuat sio-sio lah. Kau awak itikaf, payah itikaf. Jangan kumpul aja. Bawa niat di kampung ya. Ya. Tiba tapi itikaf abi kata jadi mi abi sampai lama jadi ya. Ya, betul. Sudah tu cek ada ya. Dilema dalam itikaf kau ya. Ya. Karena pengaruh AP kau ya. Jadi kan anak AP kau kan memang ndak bisa tinggal dari awak dosa nak awak tu ya. Ya. Jadi larangan dalam masjid itu kan ndak boleh jual balik. Sementara pas sedang itikaf kau AP pakai data tu sama balik Pak. Tu bahas solusi. Kalau ndak hidup apa ko akabur nya ya. Tu bahas solusinya tu ya. Kau baca cara supaya awak bisa aja on masalah HP ko. Larangan itikaf, larangan saji anda tagaduh tu ya. Kita minta tolong aja membalian ke orang rumah. Tolong balian cek. Kau tolong kiriman nomornya. Itu aja rencak. Tak boleh awak transaksi dia ya. Awak transaksi tu. Awak minta tolong aja balian. Tin awak nang bali tu. Tolong kirim nomornya. Itu lebih rencak kalau mang perlu jo HP ko. Namun yo hendaklah HP awak ko kalau yo mengado bawa kartu hidupnya. Ya. Dijadwalkan dan sampai beko dengan HP ko awak habis kartu dek itu. Dijadwalkan awak hanya yang penting-penting saja. Kabar awak itu kan tu yang perlu kan. Kau awak itikaf tapi banyak yang mau chatting awak. Tentu godaan tu banyak. Iya. Kesio nanti itikaf. Wallahu a'lam. Kemudian ya yang seperti yang Buya sampaikan tadi itu bahwa puasa aku nanti ditutup hijau zakat fitrah. Zakat fitir tadi tu ya. Apa caranya tu ya. Ada sementara orang nyomain sanang saya nyagi sifiti ke orang yang menerima. Sedangkan zakat ko berbuang je makanan pokok. Apa pendapat para ulama tu ya. Ya. Terjadi perbedaan pendapat para ulama di situ. Mayoritas para ulama menyatakan zakat fitri itu adalah dengan makanan pokok. Ya. Maka begitu Nabi menyuruh magiah makanan pokok. Sa'an min tamrin, satu sa' dari korma. Di mana makanan pada waktu itu adalah korma. Ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin. Sudah memfardukan zakat fitri itu satu sa' dari korma. Au syair atau gandum. Ya. Beras satu sa' tadi ukuran 2,5 kilo sampai 3 kilo. Seperti itulah. 3 kilo. Aku itulah yang diagiahkan. Karena makanan di masa Nabi itu adalah makanannya korma, gandum. Aku itulah yang diagiahkan. Sedangkan dawak kini kalau dalam bareh, ya, di Indonesia kok itu pula yang awak agiahkan. Kalau sekiranya nilai kimah pitih. Sebagian ulama ada yang membolehkan dengan alasan yaitu
maslahat kebutuhan orang. Ya, orang kini Barihnya lah banyak. Namun iko akan menghilangkan sunnah. Kalau sekiranya iko kita lazimkan, ya hilang sunnah. Bako hilang sunnah. Orang ya senang saja lah. Senang bagian jepiti, menerima jepiti. Ya. Bahkan kalau saya lihat dampaknya kini adalah banyak tersebar magi jepiti ko. Ketika agih aja bareh, ada mama. Iya. Nah ada piti wiya. Kita mau dia itu. Iya. Nah ada piti wiya. Seolah-olah bareh ko nak ada ragonya lah itu. Kemudian dampak psikologinya kalau lagi bareh itu orang miskin itu kan yang menggotong, membawa yo kantong kresek. Kan nampaknya orang yang mustahik. Tapi kalau dia piti kan nampak. Masuk kan sesaku. Kadangnya balik ke rokok ya. Balik ke rokok. Jadi artinya adalah dengan adanya kita magi aja makanan pokok tadi, hikmah dari zakat fitri tadi terpenuhi. Sebagai makanan di hari raya itu terpenuhi. Jadi hari raya tu nak boleh minta-minta lain. Wallahu a'lam. Yang rajih yang kuat di siku adalah dengan makanan pokok, bukan berarti tidak sah ya. Sudah tu biarkan ada di masjid, tu masalah kan ada penitia. Ya. Jadi yang orang memberi zakat ko jadi fitih. Ko penitia ko membelian bareh. Atu batu ya. Orang yang membayar zakat bagi je pitih. Ya ko penitia yang masjid ko membelian bareh. Kalau mode itu berarti panitia ko sebagai wakil. Wakil dari muzaki orang yang membagi zakat. Maka bolehnya mana pitih nanti giliran membagikan nyobalian kabareh. Maka ko boleh. Maka betul kalau sekiranya nya tadi mau ko pitih mau ko bareh. Orang nak sadonya ada bareh dah. Iya. Makanya memudahkannya bagi menerima hanya ge pitih. Nanti pitih itu ditopalkan sado ko nyobali yang kabareh. Berarti yang dibagikan nyobali. Iya. Jadi pembaginya itu ndak mesti cik zakat fitrah ya. Ndak. Jadi pokok 500 orang miskin dapat. Kalau dah membagikan tergantung dari kebutuhan dari orang miskin tadi. Senyo ko si fulan hanya berdua naknya. Ko 5. Ko yang berlima itu lebih dapat banyak makanannya barihnya dibandingkan nama dulu. Itu lencak itu. Jadi ada kawan yang bertanya ya. Di masjidnya ini termasuk orang pengumpul zakat fitrah kok. Iya. Jadi ini bertanya kambo, batu mama aja. Boleh enggak yang kami mengumpulkan bagian dari zakat fitrah kok. Mau sabui kalau masalah zakat fitrah ambilnya kok enggak ada berhak doh. Tapi kalau nyu miskin boleh ambil. Atau batu salah jawaban mama tu ya. Iya. Kalau amil itu adalah orang nambah karajo sekatiko aja. Ya, makatiko bukan menjadi pekerjaannya amil tadi. Ya. Maka kemudiannya termasuk orang yang mampu, makanya tak terima dah. Kalau kategori miskin bisa ya. Kalau nyosot kategori miskin bisa. Kecuali kalau amil yang dimaksud amil itu memang orangnya ditunjuk oleh pemerintah. Ya, amil zakat. Basnasnya. Itu karajonya tadi. Makanya berhak ilmu zakat atau dia gaji. Kalau lagi gaji nak ada zakat ada. Pek gaji dia dari pemerintah. Yang mengelola tadi. Gaji itu ada timbal balik di kerajonya. Jadi kalau sekiranya gaji nak ada, maka bolehnya dia zakat sebagai kompensasi dari kerajaan tadi. Kemudian ya akan ada zakat fitrah. Ya. Asal itu adalah fidyah. Balo ukuran fidyah ko apakah fidyah ko separuh dari zakat fitrah atau ukurannya ya? Fidyah itu ada makanan. Ya, berupa makanan. Kalau berupa bareh bau ya? Bareh nanti kalau sempurnanya daging lawaknya sete. Oh gitu. Atau di Malaysia nasi bungkui. Itu encak mana? Langsung bisa makan ya. Si bungkui aja per hari satu bungkui. Iya. Hitunglah kalau sekitar 30 hari berarti Jadi 30 bungkui. Iya. Itu lebih meringankan, lebih mudah. Lebih terasa orang. Allahu a'lam bishawab. Jadi ya, ada loh. Ini kan di bulan Ramadan gua kan orang mau fokuskan manu zakat malnya ya.
Jadi sementara zakat mal kau kan tahunan kau. Iya. Ada orang kalau kurang setahun kan enggak rancaknya metong ya. Tapi lah lewat setahun hanya tunggu juga Ramadan metong ratonya kau ya. Itu batu ya. Salah tu. Hanya kecilnya keutamaan Ramadan ya. Itu keliru. Bahasanya wajib zakat tu dua syaratnya. Yang pertama adalah sampai nisab harta tua kira-kira orang memiliki 85 gram ameh. Yang kedua haul harta tua tu sampai 1 tahun. Ba metongnya adalah ketika lah sampai nisab awak mulailah setahun setelah itu. Sampai nisab awak setahun setelah itu. Maka nisab waktu kan tak sama sampai dah. Iya. Kalau sekiranya zakat tu hanya di bulan puasa, dari lain orang miskin. Iya. Bu petangga mendengar kajian dari Dr. Erwandi. Kalau sekiranya zakat kau hanya di bulan puasa, orang miskin kau di bulan lain siapa nagiahnya? Aku ya menarik ya. Kau dua telepon je lah itu kongkek ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Pak, di mana Pak? Di Kerinci, Pak. Kerinci saya. Kerinci. Siapa kau Pak? Pak Zal di Kerinci. Pak Zal di Kerinci. Sungai Iya. Panu ya Pak? Iya, Sungai Penuh. Ambo sebelum puasa kamu Sungai Panu Pak. Iya. Bila tu, ya? Itu ada letak pertama Mas Haji kawan-kawan yang membangun di Senan. Oh iya, Mas Haji tu, ya Lukmanul Hakim. Iya. Ada serobok ada. Ambo kerja lain lo ya. Mungkin ndak ada diri sinan. Iya. Silakan. Ya, silakan Pak Zal. Apa pertanyaan Pak Zal? Ke pertanyaan ko ya. Kan ada orang kan kalau 10 hari terakhir kan hanya main-main malam Lailatul Qadar. Iya. Aku dulu pengajian ke Buya kan ya. Katanya malam Lailatul Qadar ku ndak perlu diintai-intai tu ya. Bisa awak kamu cerita tando-tandonya, ditai kan petanggang malam tu. Jadi kalau pendapat Buya yang ambo tanya kok, Nanjali kan 10 hari terakhir sudah tu di malam-malam ganjil kan ya. Iya. Kau Nanjali pokok 10 hari terakhir tu, awak beribadah halus sebanyak mungkin. Iya. Nanjali malam Lailatul Qadar tu tiap tahunnya pasti turun. Iya. Jadi kalau awak beribadah 10 hari terakhir tu dengan sesungguh-sungguhnya sempurna-sempurnanya, yakinlah dapat wa malam Lailatul Qadar. Bah pendapat Buya tu ya. Iya. Iyalah betul tu Pak Zal. Memang 10 terakhir tu awak minta ke Jadi Buya. kan tak perlu cari-cari lo ke tandonya. Dingin malam tu. Sudah itu ada pohon-pohon ko sujui. Satu air tu berhentinya mengalir. Itu ya. Ya minta lah. Yo Pak Zal. Terima kasih semua. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang Buya tarangan tadi itu. Jadi ya kan ada anggapan orang tandu-tandunya yang model tadi itu. Jadi tambahlah pencerahan tadi Buya tadi ya. Ya jadi malam Lailatul Qadar tu ya bisa banyak orang dapat, tak seorang orang lah. Pokoknya 5 tanggang malam dulu ya. Orang yang menghidupkan malam dengan penuh keikhlasan, ya dengan sungguh-sungguh, menghidupkan malam-malam yang ada tadi, ya. Kalau memang berdasarkan malam ganjilnya, datang malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan, menghidupkan dengan amal-amal yang disyariatkan. Namun jangan mereka nyidikkan tapi jo amal tak disyariatkan. Main badianya kan. Inventasan. Kalau di kampung ya meriam tomong. Iya. Itu yang menghidupkannya dah. Menghidupkan dengan solat, zikir, tilawatul Quran, baca-baca buku dengan ilmu. Kalau betul-betul insya-Allah. Namun Allah tidak bagi tahu kepada seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kau dia tahu beko bangga lah beko, sombong. Bila tahu nanti ya di akhirat lah. Iya. Tapi yang penting kalau lele di tagaan ibadah selama 10 terakhir itu insyaallah serobok Nabi. Iya. Ada kita tahu ya Allah. Mungkin itulah hikmahnya. Itu tadi Buya, masalah doa yang Buya sebut tadi kan Allahumma innaka afuwun tadi itu ya. Itu kan doa yang diajarkan Nabi.
kalau minta ampun tuh. Kemudian ya awak silapkan doa dunia awak ya. Jadi sudah doa minta ampun tadi itu berdoa lo masalah dunia awak ya, masalah kerajo, masalah apa. Atau banu itu ya. Boleh. Boleh. Itu kan salah satu yang sering dibaca Nabi. Bukan berarti yang lain tak boleh. Ya. Jadi tidak membatihi dah. Ya. Tapi memperbanyak doa, banyak zikir. Karena doa itu ada doa ibadah. Ibadah itulah baca doa yang ajar Nabi. Ada doa masalah. Nah, kalau doa masalah berdoa kepada Allah untuk terhadap masalah awak agar Allah tuntaskan masalah awak. Itu doa masalah. Silakan kita berdoa masalah di bulan Ramadan di 10 terakhir kok. Barangkali itu salah satu jalan Allah selesaikan gitu tadi persoalan atau masalah tadi. Itu ya. Ya masalah Ramadan kok memang ya karena kita sedang mengalaminya ya. Jadi banyak permasalahan-permasalahan yang sangat menarik yang ditanyakan. Yeah. Ini kok ya mungkin kok dari penghujung acara kok. Kok pertanyaan dari Mama terakhir ya. Masalah karena Ramadan kita kan ditutup zakat fitrah. Zakat fitir tadi ya. Bila pelaksanaannya pembayaran itu ya. Ada orang dari awal Ramadan lah nyobai ya. Setelah itu kapan waktu yang terbaik membayarnya ya. Setelah itu sia nama wajib mengeluarkan zakat fitir kata zakat fitrah tu ya. Mungkin ko pertanyaan terakhir ya, mudah-mudahan nanti langsung saya ya langsung tutup sekali aja ringkasan atau inti dari pembahasan awak ya. Silakan ya. Ya, zakat fitri itulah kita sampaikan adalah zakat untuk membersihkan puasa awak dan berfungsi untuk makan bagi orang miskin. Kapan dimulai? Allah boleh dimulai di awal-awal Ramadan. Ya, hanya saja karena adalah hikmahnya zakat fitri ko adalah berhubung jo hari raya, maka diagihlah rancak menjelang hari raya. Atau pada tanggal 1 Syawal sebelum khatib naik mimbar untuk magihnya tadi. Kalau sudah itu tidak salah ya. Tidak salah itu. Jadi ada waktu buliah. Waktu buliah ko adalah 2 hari menjelang berakhirnya ibadah puasa. Ada waktu wajib ko yang mulai terbenamnya matahari ya di malam Id tadi ya, sampai waktu paginya. Maka serancaknya kapan? Ya menjelang hari raya. Kalau sekiranya zakat fitri itu di bagian ketika menjelang salat Id. Sebagian ada mengatakan ancak itu. Tapi kini oranglah banyak. Yeah. Kemudian kesibukan. Maka tentu serancaknya dibagikan sehari menjelang raya tadi. Itu kita celiak itu yang kita celiak tentang keutamaan magih zakat fitri tadi. Sudah itu ya kan karena di masjid Gadang banyak mengumpul zakat fitrah tadi itu, zakat fitri tadi ya. Sainggonyo dekat-dekat hari ko talalainya ya. Sainggonyo zakat ko siap rayonya sesudah khatib naik mimbar baru tabagian lah pulang orang solat. Itu Kalau yang membagikan itu adalah mustahik, membagikan itu adalah wakil atau amil karena sebab syar'i, karena sesuatu sebab maka boleh hanya membagikan. Tapi bukan awak nama zakat kah? Yang bukan yang wajib zakatnya. Ya, bukan wajib zakat. Tapi adalah amil. Amil boleh menunda pembagian karena ada sebab. Karena alun nampaknya orang-orang siapa berhak lain. Ada sebabnya. Boleh dibagikan setelah hari raya. Tapi kita nama zakat ya wajib kita bagikan sebelum salat Id. Kemudian siapa yang wajib magih zakat fitri ke? Zakat fitri ko beda zakat mal. Zakat mal tentu adalah syarat ketentuannya sampai nisab aratonya, sampai haul setahun. Zakat fitri tidak. Orang nan miskin pun bisa hanya magih sonanya. Kalau sekiranya cukup makannya di hari raya tadi, kalau nyobai masih bisa makan untuk berikutnya, ya maka ini termasuk orang yang wajib zakat. Artinya ini termasuk orang yang wajib menerima zakat. Ya. Inyo mampu tadi tidak. Kemudian nyo nak membayar zakat ya. Apa jo puasanya ya. Kalau nyo nak bayar zakat, nyo mampu ya. So kadang lah. Puasanya pun tak bersih dah.
Anolah dikecian dari Nabi. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitri sa'an min tamrin aw sa'ir. Rasulullah memperdukan zakat fitri 1 sa' dari kurma atau gandum. Tuhratan lil masakin, tuhratan lis sa'im, mensucikan bagi orang yang puasa, membersihkan puasanya. Wa tu'matan lil masakin, sebagai makan bagi orang Miskin. orang miskin. Jadi itu hikmahnya bagi zakat tadi. Kasihan dia zakat fitri tadi, terutama risiko fakir dan miskin. Atau sebagian ulama mengaitkan boleh asnaf yang 8. Ya. Asnaf yang 8 tadi fakir, miskin, mu'allaf, ya. Fisabilillah. Sabilillah, musafir, budak dan lain-lain. Yalah tu Bu ya, latih bolu-bolu kita di penghujung acara Bu ya. Baiklah pemirsa Surau TV dimanapun di sana berada. Sangat menarik apa yang disampaikan Buya kita, Buya Faisal. Mudah-mudahan hari nanti siswa ko ya betul-betul bisa kita pergunakan semaksimal mungkin ya Bu ya. Sehingganya Ramadan kini ko betul-betul memberikan efek kepada kita di mana dosa kita bisa diampuni oleh Allah, kemudian kita dapat pula mencapai derajat takwa kan itu ya. Bila di sana kalau di rantang misalnya panjang, elok di punta boleh jo singkek, ambo, mama, di Buya, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Kepada Allah kami minta ampun, kepada sanak kita kami minta maaf. Baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.